Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, banyak ide kreatif yang terlihat di sekitar kita dan tidak sedikit pula yang mampu menjadikannya sebuah langkah inspiratif dan role model untuk generasi selanjutnya. Betul sekali. Dan di segmen sisi lain kita kali ini, kita melihat sosok seorang Ananda Hayuning Tias. Dan kita lihat profilnya berikut ini. Sekarang hidup tidak dengan gengsi. Sekarang hidup kita punya keahlian, kita punya kepintaran. Bagaimana cara kita memanage itu semua? Saya melihat bahwa kok para pekerja TKW kita di sana kok bermasalah, ada apa ini? Ternyata setelah saya sendiri terjun, saya menangani, saya lihat sendiri gitu, saya lihat bahwa sebenarnya permasalahan adalah pada si TKW-nya. Mereka punya keahlian apa enggak sih? Kita perlu keahlian, kayaknya kita ini deh harus bikin seperti sesuatu yang seperti TKW atau apa, tapi pekerja yang punya keahlian yang bagus gitu, hingga akhirnya terbentuk seperti ini. Saya orang Indonesia, saya lahir di Indonesia, saya mau nama Indonesia, saya bilang gitu. Beberapa hari kita berpikir bahwa kayaknya lebih nama yang lebih mengenai adalah sapu lidi. Kenapa? Lidi itu hanya satu. Menjadi sapu lidi, dia pasti punya beberapa lidi dijadikan menjadi satu. Itu namanya sapu lidi gitu. Ketika ikatannya itu longgar, atau satu diambil, pasti akan mempengaruhi yang lain. Karena mereka tuh akan menganggap remeh. Saya sampai berpikir, itulah kenapa kita dianggap remeh, karena kita menganggap remeh gitu. Tes mental, mereka datang ke kita. Saya pernah ke sekolahan, saya bawa, "Bu, ini lowongan dari kami," gitu. Saya ditolak. Tapi akhirnya dengan waktu, dengan doa segala macam, ada beberapa yang memang bekerja dengan kita dari nol, gitu. Dari nol hingga sampai sekarang, dan alhamdulillah sekarang kita sudah lebih dari 15 pekerja kita. Kendala pasti ada, untuk usaha semua pasti ada, nggak ada namanya mulus gitu, nggak ya instan, pasti hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan terkadang gitu. Kalau saya itu luar biasa, jadi saya dari yang merangkak, ya sekarang saya berjalan gitu. Itu kendalanya itu memang dari SDM itu sendiri gitu kan, karena memang nggak mudah mengatur SDM. Atau ketika tim saya sakit, saya terjun langsung, Mbak. Saya bilang gini sama suami saya nggak malu loh, saya istri diplomat, tapi saya kos kamar mandi orang gitu. Saya nggak malu. Kenapa? Karena saya mau mencontoh, ini loh, saya aja nggak malu. Kalau kalian malu, kalian tuh aneh. Ngapain sih kepada ngeluh-ngeluh, saya bilang gitu. Hidup kita itu ya diatur sama diri kita sendiri, kita mau kemana nih gitu. Kalau duka sih, saya anggap bahwa itu sebenarnya ujian kecil aja sih buat kami, bagaimana saya membuat mereka bahwa kamu harus ikhlas dengan kondisi apapun. Bagi saya itu mereka itu seperti kita. Saya tuh pingin saya tuh pinginnya disayang juga, maka saya akan melakukan seperti itu sama tim saya. Saya cuma bilang sama satu karyawan saya bahwa, jadi kamu tuh enak dibanding saya. Kenapa, Bu? Karena saya yang paling akhir dimintai keterangan sama Allah, saya bilang gitu. Kan kenapa, Bu? Karena saya pemimpin kamu. Penghargaan terbesar itu adalah kepuasan pelanggan sih. Iya. Mereka puas dengan tim kami, dan saya akan bilang, nih loh, kalian ini dapat kepuasan dari klien. Kalaupun misalnya mereka dapat yang wah komplainan nih loh, kalian komplainan, kita diskusi bareng gitu. Jadi kepuasan kita tuh, kepuasan secara pribadi saya itu
adalah mereka mendapatkan pesan dari pelanggan, dan kedua mereka mempunyai sesuatu yang mereka inginkan. Misalnya mereka bisa beli motor, atau misalnya mereka bisa membantu orang tua. Dan ketika gajian itu saya akan senang. Kenapa? Ada 16 orang dan ada keluarga di belakangnya. Hidup adalah sabar dan syukur, bersabar dalam menghadapi masalah, dan bersyukur serta tawakal dalam menerima amanah.